Shalom, sahabat renungan singkat yang mengubahkan untuk membawa perubahan. Hari ini saya ingin share tentang minggu ketiga Paskah, di mana di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dikisahkan tentang dua orang yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Emmaus kurang lebih 11 km dari Yerusalem. Mereka berdua ini sedang mempercakapkan tentang segala sesuatu yang baru saja terjadi. Alkitab menyatat bahwa mereka sedang bertukar pikiran, yang bisa juga diterjemahkan dengan berbantah-bantah atau bersoal jawab. Lihat perbandingannya di Lukas pasal 22 ayat 23. Adakah kemungkinan mereka tidak sepakat dengan isu-isu yang beredar di luar sana? Desas-desus yang mereka bicarakan rupanya bukan rahasia lagi, tetapi sudah diketahui oleh umum. Mereka sedang mempercakapkan tentang segala sesuatu yang baru saja terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dalam perjalanan itu, Yesus datang mendekati mereka, lalu berjalan dengan mereka. Dan kemudian dia bertanya, apa yang sedang kau percakapkan? Tetapi dalam perjalanan itu, dua orang itu tidak tahu bahwa Yesus sedang berjalan dengan mereka. Mereka tidak dapat mengenali dia. Dan Yesus berkata, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan ini? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan salah satu dari mereka yang bernama Kleopas sedang muram mukanya. Dan kemudian dia mulai curhat. Dia berkata perasaan galaunya, kekecewaannya, kesedihannya, marah, muram, karena orang yang mereka harapkan sebagai Mesias mati dibunuh di salib. Mereka mengira bahwa semua berakhir begitu tragis. Mereka tidak siap menghadapi kenyataan seperti ini. Padahal mereka berharap bahwa Mesias yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ada nada kecewa, terutama dari Kleopas dan temannya. Peristiwa perjalanan ke Emmaus ini bukan sekedar perjalanan pulang kampung kedua murid, melainkan sebuah perjalanan melarikan diri dari realitas. Memang Yesus sekarang tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tidak lagi juga di dalam kubur. Mereka semua tahu. Mereka mendapatkan informasi dari wanita-wanita yang dahulu pergi ke kubur, yang bercerita bahwa Yesus sudah bangkit. Juga Petrus sendiri membenarkan cerita itu. Tetapi ternyata para murid tidak begitu gampang menerima berita itu. Bukankah baru kemarin Yesus mati di atas kayu salib? Bagi para murid, pengharapan itu seakan-akan kosong dan hampa. Yesus yang mereka harapkan menjadi pahlawan ternyata kalah dan babak belur di atas kayu salib. Di tengah kegalauan mereka, Yesus hadir. Di tengah liku-liku permasalahan yang mereka hadapi, dia hadir dalam kehidupan mereka, tetapi tidak disadari oleh mereka. Akan tetapi, seringkali masalah, persoalan menghalangi kita untuk bisa melihat kehadiran Yesus. Selama 3 tahun, murid-murid bergaul, pergi bersama-sama, demikian juga makan bersama-sama, kemana-mana bersama-sama, mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Ternyata belum cukup untuk mengenal pribadi Yesus lebih mendalam. Peristiwa di Emmaus merupakan momen penting bagi Yesus untuk memperbarui konsep murid-murid yang mulai luntur. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari berkenaan dengan peristiwa di Emmaus. Perjalanan dua orang murid ke Emmaus ini juga bisa menggambarkan perjalanan batin atau kerohanian kita tentang pengenalan kita akan Yesus Sang Mesias. Bagaimana selama ini kita berpandangan tentang Yesus? Apakah pemahaman kita tentang Dia selama ini tepat? Pandangan yang keliru tidak jarang membawa kita pada pengalaman Kleopas, yaitu kekecewaan. Kita kecewa karena mengalami kegagalan. Kita kecewa karena keinginan kita tidak terwujud. Kita kecewa karena doa kita tidak terkabul.
Kita kecewa karena apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan baik, dan sebagainya. Yesus ingin meluruskan pandangan para murid yang keliru tentang dirinya. Penjelasan di sepanjang perjalanan tidak membuat mereka mengenali Yesus. Akan tetapi, pada saat mereka mengundang Yesus masuk ke rumah mereka dan makan, mata mereka terbuka mengenali kehadiran Yesus yang terus menyertai mereka. Di pasal 24 ayat 30 dikatakan, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucapkan berkat dan memberikan kepada mereka. Saat itu mata mereka terbuka dan mereka pun mengenali dia. Masih ingat peristiwa perjamuan malam di Matius pasal 26 ayat 26? Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan bagi kamu. Masih ingat Yohanes 4 ayat 34? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hanya dengan makan bersama dengan Yesus, kita bisa melihat, kita bisa mengenali Yesus lebih jelas. Hanya dengan menjadi pelaku firman, kita akan mengenali Yesus lebih dalam. Menjadi pelaku firman. Kalau hanya menjadi pendengar, kita belum bisa mengenali Yesus lebih dalam. Satu-satunya cara untuk mengenal Dia lebih dalam, yaitu menjadi pelaku firman. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, setiap saudara agar mata kita memandang Yesus. Tidak ada lagi penghalang yang menghalangi kita untuk mengenal lebih dalam tentang Dia. Dan biarlah mata kita terbuka. Dan satu-satunya cara supaya mata kita terbuka adalah makan bersama dengan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa dan terlibat menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan memberkati, mata kita terbuka dan hidup kita jadi berkat. Amin.